Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jalani kehidupan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan mari temukan hikmat Tuhan pagi ini melalui firman-Nya sebagaimana terdapat dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10 sampai 11 berkata demikian. Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke seberang timur dan mereka berpisah. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu ingat ada istilah atau peribahasa rumput tetangga lebih hijau, yang mana kalimat ini hendak menyampaikan pesan moral bahwa kita terkadang suka tergiur atau tertarik pada sesuatu yang bukan menjadi milik kita, atau pada sesuatu yang tidak ada pada kehidupan kita. Maka terkadang bagi sebagian orang biasanya akan memilih untuk berupaya memilikinya dan tentunya meninggalkan apa yang sebelumnya. Entah itu menyangkut lingkungan di mana kita tinggal saat ini, kita ingin mengubahnya ke lingkungan yang lebih baik. Entah itu pekerjaan, tempat bekerja, bahkan juga jenis usaha yang saat ini mungkin sedang ditekuni oleh Bapak Ibu Saudara-saudara. Entah itu juga menyangkut studi yang digumuli juga, atau juga berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidup. Dari pilihan hidup untuk tinggal di tempat baru seperti yang dipilih oleh Lot, kita dapat pelajaran berharga tentang beberapa hal, yakni pertama, apa yang menurut panca indera kita manusia pandang baik, bahkan menggiurkan, sehingga manusia tertarik, sesungguhnya tidak semuanya dapat mendatangkan kebaikan dan berkat. Yang ada bahkan tidak jarang bisa mendatangkan musibah, bahkan kutuk dosa dari Tuhan. Seperti Lot yang tergiur dengan tempat baru, padahal di sekitar tempat itu ada banyak hal yang bisa mempengaruhi perjalanan hidupnya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Sehingga akhirnya bukan harta kekayaan saja yang hilang, tetapi juga Lot kehilangan istri tercinta. Maka bijaklah menentukan pikiran, pilihan, sekalipun itu tentunya sangat menggiurkan, sangat menarik hati kita. Oleh karenanya, melalui bagian ini kita diingatkan untuk berhati-hatilah supaya jangan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya menyesal di kemudian hari. Kedua, manusia memang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menentukan pilihannya sendiri. Dan saat kebebasan memilih itu tidak dibarengi dengan hikmat Tuhan, maka itu berarti hanya berdasarkan pemikiran atau kalkulasi logika manusia, maka sudah jelas di mana posisi Tuhan. Posisi Tuhan sudah menjadi pribadi yang dikesampingkan. Padahal baik itu keberhasilan maupun kegagalan hidup manusia, seluruhnya bergantung pada keputusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kehidupan yang akan kita jalani sepanjang hari ini bisa saja seperti Lot. Artinya kita menemukan keadaan di mana hidup kita tak seindah kehidupan orang lain. Pekerjaan kita tak selancar pekerjaan atau usaha orang lain. Atau rumah tangga kita tidak seharmonis rumah tangga orang lain. Termasuk keuangan kita seret tidak sama dengan keuangan atau perekonomian orang lain, dan kenyataan-kenyataan hidup seterusnya. Dan dalam kemanusiaan kita tentu ada keinginan untuk meninggalkannya, untuk menggantinya dengan yang lebih baik menurut kita.
Apalagi jika kita menemukan hal-hal yang kita pandang bisa menjadi solusi atau jalan keluar tanpa memperhitungkan risiko di masa depan. Kiranya pengalaman Lot boleh menjadi sumber hikmat sehingga kita tidak gagal seperti kehidupan Lot. Oleh karenanya, mari kita terus belajar dari kegagalan siapapun. Mari kita belajar untuk lebih selektif dalam hal mengelola keinginan dan menentukan pilihan atau sikap hidup sekalipun ada tawaran yang begitu menggiurkan. Mari kita bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan hikmat-Nya bagi kita melalui doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas sumber hikmat-Mu melalui perjalanan hidup Lot yang mengajarkan kami tentang banyak hal, termasuk tidak tergiur dengan hal-hal yang menurut pandangan kami begitu menarik, bahkan bisa saja mendatangkan solusi, tetapi sesungguhnya itu mendatangkan musibah dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami untuk boleh ditopang oleh Tuhan, sehingga kami tidak terjerumus pada hal-hal yang kami pandang baik dan kami pandang benar sehingga kami mengabaikan Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu karena kami tahu Engkau adalah sumber hikmat bagi kami yang akan terus menuntun perjalanan hidup kami menjauhkan dari hal-hal seperti yang dilakukan oleh Lot. Kami mengingat pagi ini akan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Allah berkati sarana pengobatan yang sedang dilakukan. Berikan karunia-Mu sehingga mereka tetap kuat dalam pengharapan menanti jawaban dari Tuhan, yaitu sembuh. Kami berdoa untuk pribadi-pribadi yang sedang berduka cita. Tuhan Allah, hampiri mereka dengan kuasa-Mu, berikan pengharapan iman, dan dalam pengharapan iman mereka akan merasakan kehadiran Tuhan yang menghibur dan menguatkan mereka. Berkati tumbuh kembangnya anak cucu dalam keluarga kami. Mereka sedang berada dalam pertumbuhan mengenal siapa Tuhan melalui pengajaran dan pendampingan kami sebagai orang tua dan keluarga. Gumul juang mereka dalam studi, Tuhan Allah bukakan jalan sehingga masa kini dan masa depan mereka boleh dapat dilalui sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami bersyukur untuk hari ulang tahun yang Engkau juga anugerahkan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya bertambahnya usia akan juga dibarengi dengan hikmat, kedewasaan, bahkan tingkat pengenalan yang lebih banyak, lebih baik, lebih berkualitas sehingga mempengaruhi kehidupan mereka. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, seluruh keberadaan hidup kami tentunya kami bawa dalam pengharapan kami kepadamu. Engkaulah sang pandu kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang masa kami. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.